sama itu. Ini gigi, tapak gigi semua, tapak gigi. Ini bawah teman-temannya, ini yang atas tadi itu, jadi ini bengkak tuh teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat reptil semua. Udah mas, ini saya di sini mau kontenkan berbagi-bagi ilmu ya tentang reptil, bahaya gigitan ular sanca dan gimana efeknya. Oke, sebelum lanjut ke selanjutnya ke pembahasannya, alangkah baiknya jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen. Oke teman-teman, lanjut terus. Minum dulu obat. Guys nih. Ya teman-teman semuanya, mengenai ular sanca, mungkin sudah pada tahu ya teman-teman, ular sanca piton atau anaconda, yaitu berbagai macam banyak jenisnya ya. Gimana dari daerahnya? Nah, kalau di sini saya di Jawa Barat, terkenalnya kan dengan sanca kembang ya, ataupun sanca batik dan sebagainya lah. Kalau anaconda makan daerah Kalimantan ya teman-teman. Oke, mengenai gigitannya ular sanca, efek dari gigitan itu bahaya sih ya, bahaya karena dia sambil melilitnya teman-teman. Jadi melilit sambil menggigit. Nah, jadi si sanca itu mungkin kalau udah habis menggigit langsung dia melilitnya teman-teman. Jadi di situ bahayanya, karena kalau kita tidak bisa cara melepaskannya atau menanganinya, apalagi yang ukuran 4,5 meter itu kadang bisa melilit ke sini ke lehernya. Jadi kan banyak korban yang mati terlilit ular sanca. Nah, jadi bahayanya ke leher tuh bisa sampai meninggal dunia karena ukuran yang besar, dan kita juga susah bernapas ya teman-teman. Jadi banyak yang meninggal itu karena si ekor ular itu di leher sini. Jadi obat itu kan semakin kencang, kita susah bernapas ya teman-teman. Banyak yang meninggal itu akibat gigitannya. Nah, mungkin yang nonton video saya yang sebelumnya itu mungkin tahu jadi gimana aksi ular sanca itu menggigit, itu menggigit sambil melilit. Nah, di situ penerangannya ada nanti di video sebelumnya. Jadi saat tentang konten itu tiba-tiba menggigit itu. Nah, dari efeknya mungkin bisa tahu ya teman-teman nih. Ini jelas nih? Cukup jelas. Jelas? Oke, tuh ya teman-teman, tuh ini saya dijelaskan. Ini dari gigitan ular sanca ya teman-teman, tuh giginya tuh ini bengkak ya teman-teman tuh. Ini sakit kali dah. Ini juga tuh teman-teman ya, saya lihat sendiri mungkin. Oke, tuh ini gigitannya juga sama itu. Ini gigi, tapak gigi semua, tapak gigi. Ini bawah teman-temannya, ini yang atas tadi itu, jadi ini bengkak tuh teman-teman tuh. Oke, bisa thumbnail nih menangkan. Oke, nah ini tuh, jadi dampaknya itu bengkak ya teman-teman pada gigitan ular. Dan pertamanya mungkin ya biasa pendarahannya teman-teman, karena si gigi itu semakin lama semakin neken dia, jadi kan otomatis si darah itu banyak keluar ya teman-teman. Nah, ini tapak giginya dan kebetulan kena urat ya teman-teman, jadi pembengkakan teman-teman tuh, bengkak semua tangan saya sebelah. Tuh. Nah, itu jadi efek pada gigitan ular sanca itu, selain lilitannya yang menyeramkan, bahkan bisa menimbulkan kematian, dan gigitannya juga dia mantep banget teman-teman. Jadi berbisa enggak, tapi dari efek giginya itu, karena dia gigi yang mempunyai gigi yang mengkung gitu, jadi ke dalam. Jadi apabila gigit itu dia otomatis nggak keluar. Dan jangan sekali-kali kita menariknya teman-teman ya, apabila si ular itu menggigit, karena semakin ditarik terus kan si gigi kayak gini, kulit kita sobek, bahkan bisa ada yang dibawa ke rumah sakit karena jahitannya teman-teman ya. Dan kalau saya mah enggak gitu, jadi saya mah didiamkan, biarin aja dia sepuasnya gigit teman-teman.
Dan kalau bila lama, apabila ingin lepasnya cepat ya teman-teman, gigitannya kasih aja ke air, ke bak ya, jadi celupin ke ini, ke air gitu, jadi otomatis kan dia susah bernapas, bakal lepas sendiri teman-teman. Kalau itu ide saya mah gitu, biar cepat lepas ya teman-teman gigitannya. Jadi apabila digigit, celupin aja tenggelamkan ke air, dijeburin ke air gitu, jadi kan dia lepas sendiri, susah napas. Nah itu lepas nggak apa-apa, sakit teman, daripada kita susah ngelepasnya kan dia lama. Bahkan video yang dulu pun saya pernah 15 menit digigit ular sanca liar gitu. Jadi bahayanya teman-temannya. Nah ini yang belum tahu mungkin efeknya kayak gini dan cara penangannya mungkin kayak gitu. Dan saya mah tadi minum obat gitu teman-teman, jadi dikompres pakai air hangat dan garam ya teman-teman, jadi untuk meringankan daripada pembengkakan dan nyeri tersebut ya, jadi mampetkan. Nah kalau saya mah tadi minum obat yang ada antibiotiknya teman-teman, jadi untuk menghilangkan pembengkakan pada dalam ya teman, luka dalamnya, jadi sedikit-sedikit bengkaknya tuh hilang teman-teman. Itu kalau saya. Dan kalau mungkin yang suhu-suhu yang lain bisa beda-beda caranya ya teman-teman, dan itu pengalaman saya teman-teman, karena bukan sekali dua kali saya digigit ular teman-teman, berlebih-lebih karena saya dari dulu mainkan ular sanca gitu. Oke teman-teman, sampai segitu aja pembahasan saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan apabila ada yang bertanya yang belum paham, bisa tanya-tanya aja, kalau saya bisa jawab, kalau yang nggak bisa saya jadikan lagi. Oke, salam semuanya ya, salam Lestari.